Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chania Pratama Rahmayandi dengan NIM 2214080065. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian 2 dengan judul Efektivitas Penerapan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Motivasi Belajar Siswa. Yang pertama, bagian bab 1 yaitu ada latar belakang, yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Perkembangan ini memberikan peluang besar untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran melalui pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi motivasi belajar siswa sebelum diterapkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Yang kedua, apakah pendapat pengaruh atau perbedaan yang signifikasi terhadap motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah menerapkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui kondisi motivasi belajar siswa sebelum diterapkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Yang kedua, untuk mengetahui kondisi motivasi belajar siswa setelah diterapkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikasi dari penerapan media pembelajaran berbasis teknologi informasi terhadap motivasi belajar siswa. Selanjutnya yaitu bagian bab 2. Yang pertama, landasan teori. Landasan teori adalah di era digital yang berkembang pesat, pendidikan tak lagi terbatas pada buku dan papan tulis. Kehadiran media pembelajaran berbasis teknologi informasi ini seperti aplikasi interaktif, video animasi, simulasi virtual, dan telah membuka cara baru dalam menyampaikan ilmu. Media ini hanya terdapat menyederhanakan penyampaian materi kompleks tetapi juga berpotensi membangkitkan semangat belajar siswa. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir pembelajaran fisika yang efektif membutuhkan pendekatan yang inovatif dan adaptif. Terdapat perkembangan teknologi. Salah satu upaya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa adalah dengan menerapkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Media pembelajaran digital seperti simulasi interaktif, video animasi, dan aplikasi pembelajaran berbasis game dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan bermakna. Selanjutnya yaitu kriteria kualitas produk. Yang pertama yaitu ada relevansi, yaitu sesuai dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, akurasi, menyajikan informasi yang benar dan faktual. Yang ketiga yaitu interaktivitas, memungkinkan siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang bagian bab 3, yang pertama itu ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif eksperimen dengan pendekatan per eksperimen tergantung pada kondisi lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Metode ini dipilih karena melibatkan manipulasi variabel, yaitu menerapkan media pembelajaran, dan adanya pengukuran hasil motivasi belajar sebelum dan sesudah pelakuan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan Research and Development atau R&D. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat media pembelajaran berbasis teknologi informasi, melihat seberapa efektif media tersebut dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Metode
kuantitatif digunakan untuk menganalisis data motivasi belajar siswa dan sesudah menggunakan media pembelajaran yang dibuat. Selanjutnya yaitu ada desain penelitian atau perkembangan. Yang pertama itu melakukan penelitian dan pengumpulan informasi awal. Yang kedua, merancang rencana untuk mengembangkan media pembelajaran. Yang ketiga, membuat versi awal dari media pembelajaran. Yang ketiga, menguji media dan kelompok kecil, yaitu termasuk validasi dari ahli dan uji coba terbatas di lapangan. Yang kelima yaitu memperbaiki media berdasarkan hasil coba. Yang keenam, melakukan uji coba lebih luas di lapangan. Yang ketujuh, melakukan revisi akhir dan menyempurnakan media. Yang kedelapan, menggunakan media pembelajaran dan menilai seberapa efektif media tersebut. Selanjutnya yaitu ada prosedur penelitian. Prosedur penelitian dilakukan secara bertahap dan teratur mengikuti langkah-langkah dari model blok atau GAL. Langkah-langkah tersebut meliputi menemukan masalah, merancangkan media pembelajaran, membuat contoh awal, meminta pendapat dari ahli pendidik dan media, mencoba media kepada siswa, memperbaiki media berdasarkan masukan, dan kemudian menerapkan di kelas. Setelah media digunakan, peneliti mengumpulkan data untuk melihat seberapa besar pengaruhnya terhadap motivasi belajar siswa. Selanjutnya yaitu ada instrumen pengumpulan data. Yang pertama itu seperti angket atau kuesioner motivasi belajar siswa digunakan untuk mengukur tingkat motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah penggunaan media pembelajaran. Yang kedua yaitu observasi untuk mengamati aktivitas dan respon siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, wawancara dilakukan kepada guru dan siswa untuk mendapatkan dan bertambahnya terkait pengalaman menggunakan media pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama, analisis data kuantitatif, uji normalitas menggunakan uji Shapiro, Wilks atau Kolmogorov untuk mengetahui distribusi data, uji homogenitas menggunakan uji Levene untuk mengetahui kesamaan varians antar kelompok. Yang kedua, analisis data kualitatif. Yang selanjutnya, reduksi data, memilih atau memilah data dari hasil observasi dan wawancara. Yang selanjutnya, penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk naratif untuk memudahkan implementasi. Yang ketiga yaitu verifikasi data, yaitu mencocokkan temuan dari berbagai sumber data untuk memastikan keabsahan informasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.